selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat dan baik. Hari ini kita ketemu lagi untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, mengucap syukur. Yuk, tangan ke atas, rapatkan, turun, dilipat dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau bersama-sama memuji Tuhan. Berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya semangat. Kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk semuanya ya, ikutin ya. Kakak mau lihat dulu, ada yang masih duduk. Yuk, berdiri semua yuk sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semua semangat, semua sukacita. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Tangan di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus setia kepada kita. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada dalam hati kami. Engkau membuat kami senang, Engkau membuat kami sukacita. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan tolong supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik boleh duduk lagi. Hari ini kakak mau memakai topi. Coba tebak
topi ini bentuknya seperti apa ya? Teret, 1, 2, 3. Nah, seperti bentuk kepala binatang. Binatang apakah itu? Betul, seperti domba. Gimana suara domba? Iya, embe, embe. Wah, si domba hari ini mau mengajarkan kita tentang sesuatu. Apakah itu? Kita harus menjadi domba yang taat. Hari ini seekor domba kecil bernama Dombu. Si Dombu ini tiap hari dipelihara oleh gembalanya bersama teman-temannya. Teman-temannya banyak sekali. Nah, kakak mau jadi bapak gembala domba. Pakai kumis dulu ya. Nah, bapak gembala ini setiap hari adik-adik jalan dari satu bukit ke bukit yang lain, kemudian jalan mencari sungai untuk domba-dombanya. Nah, sudah jadi nih kumis sama jenggotnya. Satu lagi apa? Tongkat. Ini perlengkapan dan senjata bapak gembala. Bapak gembala tiap hari berjalan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air sungai untuk domba-dombanya minum. Dan adik-adik, bapak gembala ini punya banyak sekali domba. Jumlahnya 100. Berapa jumlahnya? 100 ekor adik-adik. Banyak ya. Nah, setiap hari harus dikasih makan nasi goreng? Bukan. Dikasih makan rumput yang hijau yang masih segar. Nyam 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 nyam. Nah, si domba-domba setiap hari digembalakan oleh bapak gembala. Banyak sekali, jumlahnya 100. Jadi tiap hari mereka bersama-sama pergi dengan bapak gembala mencari rumput, mencari makanan, kemudian minum di sungai. Gembala yang baik selalu membawa domba-dombanya makan rumput yang terbaik dan minum air di sungai yang jernih. Bapak gembala tiap hari pekerjaannya seperti itu adik-adik. Dari pagi, siang, sore, sampai petang. Seperti itu setiap hari. Dan suatu hari seperti biasanya bapak gembala membawa domba-dombanya untuk mencari makan, mencari rumput buat domba-dombanya. Tetapi hari itu tiba-tiba si Dombu adik-adik waktu dia lagi makan rumput tiba-tiba dia lihat, ada kupu-kupu yang terbang, bagus sekali. Dia kejar kupu-kupunya adik-adik. Dia lupa bahwa dia tidak boleh berpisah dari teman-temannya. Nanti aja, aku kan cuma mau main sebentar katanya. Kemudian dia kejar kupu-kupunya adik-adik. Sampai tidak terasa dia sudah jauh dari teman-temannya. Akhirnya dia tersesat. Nah, dia sendirian adik-adik. Kupu-kupunya udah terbang jauh, gak bisa ditangkap. Akhirnya si Dombu, waduh, kok aku sendirian? Aku di mana ini? Wah, aku di mana ini? Dia bingung adik-adik. Aku gak bisa pulang sendiri. Waduh, gimana caranya? Si Dombunya bingung adik-adik. Dia tersesat. Sementara teman-temannya sudah mau pulang semuanya. Udah jalan sama bapak gembala. Ikutin bapak gembala. Ikutlah gembala. Ikutlah gembala yang baik. Bila namamu dipanggil, berbaring di rumput hijau, dekat air yang tenang. Nah, gembalanya selalu memberikan makanan yang baik, minuman yang baik. Tetapi si Dombu malah main sendiri. Akhirnya tersesat. Si Dombunya bingung adik-adik. Teman-temannya udah pulang, udah sampai di kandang. Sekarang bapak gembala mau masukkan domba-dombanya ke dalam kandang. Tadi dombanya ada berapa adik-adik? 100
kita hitung ya. Siapa yang bisa berhitung 1 sampai 10? Ayo sama-sama kakak ya. Sambil kita masukkan dombanya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pintar berhitungnya. Sekarang kita hitung lagi ya. Dari 10, 20, 30 kita loncat angka 10-nya ya. Siap? Hitung ya. 1, 2, 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sudah berapa adik-adik? Sudah 90. Berarti kurang berapa? Betul, kurang 10. Wah, matematikanya hebat. 10 lagi ya, kita hitung. 91. Bapak gembalanya udah capek seharian jalan. Hari ini sudah mau istirahat nih. Kita hitung lagi ya, bantuin. 91, mulai. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Serah. Loh, mana lagi nih? Serah. Loh, kok kurang 1? Cuma 99, harusnya 100. Kemudian Bapak gembalanya periksa nih, siapa yang kira-kira nggak ada nih? Oh, ternyata siapa adik-adik? Betul, si Dombu. Si Dombu tadi kemana? Iya, dia kejar kupu-kupu sampai tersesat nggak bisa pulang. Akhirnya Bapak gembala tutup pintu kandangnya, cekrek, dikunci, cekrek, digembok supaya domba yang 99 tetap di kandang dan tidak pergi. Kemudian Bapak Gembala mulai jalan. Dia mencari dombu kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala cari dombu kecil. Dombunya dicari-cari, dipanggil-panggil. Dombu, dombu, where are you? Dombu. Dombunya dengar nggak adik-adik? Belum dengar. Dombunya lari-lari terus sampai akhirnya kepleset adik-adik, jatuh dia. Jatuhnya ke dalam jurang. Kakinya nyangkut di ranting pohon. Kemudian kena duri jadi berdarah. Wah, si dombu tersesat dan jatuh. Dia bersuara pelan, Bapak Gembala, tolong aku di sini. Bapak Gembalanya dengar nggak? Belum dengar. Bapak Gembalanya juga panggil-panggil, dombu, dombu. Nah, sekarang dombunya mulai dengar ada suara Bapak Gembala. Waduh, nanti aku dimarahin, aku pasti dipukul, kata si dombu. Padahal Bapak Gembala itu sayang sama dombu, makanya dombu tetap dicari. Kemudian Bapak Gembala panggil lagi, dombu, di mana kamu? Kemudian dombu bersuara pelan-pelan, aku di sini, Bapak Gembala. Wah, Bapak Gembala dengar, wah itu suara dombu. Kemudian Bapak Gembala mulai naik. Terus dia lihat ke bawah, wah di dalam jurang si dombu. Waduh, untung nyangkut di pohon, jadi nggak jatuh ke dalam jurang yang dalam. Kemudian Bapak Gembala turun adik-adik. Dia turun, dia angkat si dombu yang tadi jatuh ke dalam jurang. Kemudian si dombu diangkat dan digendong di pundaknya. Wah, badannya penuh luka. Dibawa pulang digendong sampai di rumah dombu diobati. Dikasih obat sama Bapak Gembala. Kemudian dombu berkumpul lagi sama teman-temannya. Nah, adik-adik, dombu tidak mau taat. Dombu maunya sendiri, main-main sendiri, nggak peduli sama Bapak Gembala. Jadi dombu menerima akibatnya. Dia tersesat, dia jatuh dalam jurang dan dia terluka. Tapi Bapak Gembala baik.
Bapak Gembala tetap mengasihi dombu, tetap dicari meskipun dombu nakal. Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah gembala kita. Tuhan Yesus juga mengasihi kita adik-adik. Meskipun kita nakal, kita suka melawan orang tua, Tuhan Yesus mencari kita. Tuhan Yesus tetap menggendong kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak mengasihi dosanya. Tuhan Yesus mengasihi orangnya, tetapi Tuhan Yesus benci dengan dosanya. Karena itu, perbuatan yang sudah kita lakukan yang tidak disukai Tuhan harus kita tinggalkan supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu gembala yang baik untuk kita. Dia selalu membawa kita ke tempat yang baik. Seperti domba membawa makanan, membawa minuman, seperti gembala membawa domba ke padang rumput, minum air di sungai. Demikianlah Tuhan Yesus membawa kita untuk menikmati hal-hal yang baik. Tetapi kita seringkali lupa, kita melupakan Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa bersyukur, kita lupa terima kasih. Kemudian apalagi? Iya, kadang-kadang nggak pergi ke gereja. Kalau karena sakit nggak apa-apa ya, tapi kalau karena malesnya harus dilawan. Nah, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua domba-dombanya, tetapi Tuhan Yesus tidak sayang kepada perbuatan kita yang tidak baik. Tuhan Yesus itu gembala buat kita adik-adik. Dia menyediakan makanan kita, minuman kita. Lewat siapa? Papa dan mama. Kita bisa makan, bisa minum, kita bisa sekolah, kita punya rumah tempat tinggal yang baik. Itu juga karena Tuhan Yesus menyediakannya buat keluarga kita. Jadi jangan lupa bersyukur dan jadi anak yang taat. Jangan seperti dombu. Kalau dinasihatin dengarkan. Kalau dinasihatin lakukan dengan baik. Jangan melawan orang tua ya. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus kenal siapa kakak, Tuhan Yesus kenal siapa adik-adik semua. Yang baju hijau, baju merah, baju kuning, baju abu-abu, semua dikenal Tuhan. Tuhan Yesus tahu loh waktu kalian lagi di kamar sendiri ngapain. Ayo, Tuhan Yesus juga tahu loh waktu kalian di kamar mandi ngapain. Tuhan Yesus juga tahu yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengenal kita satu-satu. Nama kita Tuhan Yesus tahu, kebiasaan kita Tuhan Yesus tahu. Karena itu Tuhan Yesus gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan kita harus menjaga hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, 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 Tuhan melihat. Jadi meskipun manusia di dunia banyak sekali, Tuhan Yesus mengenal kita satu per satu. Karena itu kalau kalian sedih, kalian butuh Tuhan Yesus menghibur, Tuhan Yesus pasti hibur. Ada yang sakit, karena Tuhan Yesus gembala yang baik, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalian kesulitan dalam belajar, berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Belajarlah dengan baik, Roh Kudus akan mengingatkan kalian apa yang sudah kalian pelajari. Karena Tuhan Yesus gembala yang baik, memberikan apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan adik-adik, cerita tadi kalian bisa baca ya di dalam Alkitab. Yuk baca di Alkitab. Di dalam Lukas 15 ayat 4-6. Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Ya, sudah? Nah, sekarang ayat hafalan kita ada dari Yohanes 10 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ya, kita hafalkan. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini ayat hafalan kita. Sekali lagi sekarang pakai gerakan ya. Bikin huruf Y. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Yesuslah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik, memberikan nyawanya. Yang terbaik sudah Tuhan berikan. Jadi apa saja yang kita minta, kalau itu kebutuhan, keperluan kita, pasti Tuhan berikan. Ya adik-adik, tapi syaratnya kalian harus setia, taat, mengasihi Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa mengucap syukur untuk firman dan kita berdoa syafaat. Semuanya sikap doa yang baik, kita menghormati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik yang selalu menjaga hidup kami, selalu melindungi kami dimanapun juga kami berada. Kami dan keluarga kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami, mencukupkan kebutuhan kami, makanan, minuman, dan tempat tinggal kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, dan tidak memiliki tempat tinggal. Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan Yesus juga berkati mereka. Berikan kepada kami hati yang mengasihi dan mau berbagi dengan teman-teman kami yang kekurangan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur hari-hari ini Tuhan semakin hari semakin menunjukkan keajaiban Tuhan. Terima kasih untuk Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden dan seluruh keluarganya. Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka semua sehingga mereka tetap melakukan tugas mereka dengan pertolongan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat aparat keamanan di Indonesia, untuk kepolisian, untuk ABRI, untuk tentara, semuanya Tuhan dengan keluarganya, lindungi mereka semua, berkati mereka semua. Jauhkan dari hal yang jahat, jauhkan dari kecelakaan dari hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati tim dokter, perawat, semua yang bekerja di rumah sakit, tim medis, sopir-sopir ambulan, semuanya Tuhan Engkau lindungi mereka supaya mereka juga dapat mengalami kasih Tuhan, dapat mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia, untuk orang-orang yang sudah disembuhkan dari virus corona. Tuhan Yesus, Engkau akan tambahkan orang yang sembuh, orang yang sehat semakin banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia dan gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah, tetapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ada dimanapun juga. Sehingga kami tetap bisa berdoa, kami tetap bisa memuji Tuhan. Ketika kami memerlukan Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Engkau menjadi gembala yang baik buat kami semua dan kami mau menjadi domba-domba yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau membuat sesuatu. Kita mau membuat seekor domba. Siapa yang mau? Oke, siap-siap ya. Nah, bahan-bahannya adalah siapkan kapas.
Nih, garis bawah ya. Kapas, kemudian gunting, double tip, kemudian cotton bud, kemudian cetakan. Ini pakai kertas aja ya adik-adik, boleh kertas hitam. Cetakannya ini ada bentuknya, yang bulat-bulat itu untuk mata, yang segitiga untuk hidung, yang melengkung untuk mulut, dan yang bentuk seperti daun itu untuk telinga. Nah adik-adik, kemudian iya, gelas bekas air mineral, tapi kita potong ya, supaya tidak terlalu besar. Kita gunting jadi 2. Nah, digunting begini adik-adik. Setelah digunting, kita pakai bagian yang ada bawahnya ya. Setelah itu, adik-adik, kita pakai double tip. Double tipnya ditaruh, dilekatkan di gelas yang sudah kita potong. Semuanya adik-adik ya, dikasih double tip. Nah seperti ini ya, sampai bawah. Kemudian setelah itu dibuka. Setelah dibuka double tipnya adik-adik, ditempelkan kapasnya. Kok kapasnya bisa bulat-bulat begini? Gimana caranya? Caranya begini adik-adik. Jadi ambil kapas, kemudian disobek-sobek. Kemudian adik-adik bikin bulatan-bulatan kecil. Nih seperti ini ya. Bikin lagi adik-adik sampai banyak. Kumpulkan dulu. Nah kalau sudah dikumpulkan, adik-adik mulai tempel di gelas yang tadi sudah dikasih double tip ya. Nah ditempelkan sampai selesai. Tuh tempel semua sampai selesai adik-adik. Setelah itu akan jadi seperti ini. Nah sudah jadi seperti ini adik-adik, kita bikin kepala dombanya dengan kapas yang lebih besar. Kapas yang lebih besar kita bungkus dengan kapas yang masih utuh, kemudian ditutup adik-adik. Nah setelah ditutup, kita tempelnya pakai lem. Siapa yang punya lem? Ya pakai lem ya adik-adik ya. Setelah itu jangan lupa tempelkan guntingan mata, telinga, hidung, dan mulut. Sudah kita tempel adik-adik. Kemudian jadinya seperti ini. Tereng ya. Sudah jadi seperti ini, kemudian kita kasih lem. Kita mau tempelkan ke badannya domba. Sudah kita tempel ya. 1, 2, 3. Wah sudah jadi nih. Tapi ada yang kurang. Apa ya? Oh iya, kakinya belum. Kaki domba ada berapa? 4. Jadi ambil cotton budnya 4 adik-adik. 1, 2, 3, 4. Nah gimana caranya? Kita pakai double tip lagi supaya kita mudah nempelnya. Kemudian tempelkan adik-adik. Kasih double tip. Kemudian tempel satu-satu di bagian dalamnya seperti ini ya. Tempel di dalam tuh, kelihatan ya. Tuh tempel 1, tempel lagi 2, tempel lagi 3, tempel lagi berapa? 4. Kakinya ada 4, jadi sudah ditempel 4. Nah dombanya sudah jadi. Nah mudah kan? Kalian bikinnya pelan-pelan saja, yang penting selesai ya. Oke, Tuhan Yesus berkati hari ini. Tetap sukacita, tetap semangat, kerjakan tugas sekolah dengan baik, jadi anak yang taat, dengar-dengaran papa mama, dan membantu pekerjaan yang kalian bisa lakukan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Dadah, sampai jumpa. Cilupa.